Kecerdasan buatan atau AI sekarang ada di mana-mana. Tapi pernah kepikiran nggak soal etika di baliknya? Nah, kali ini kita akan coba jelajahi labirin moral AI yang rumit ini. Dan kenapa ini penting banget buat masa depan kita semua. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin sejenak. Apa mungkin sebuah kode komputer bisa nentuin kamu diterima kerja atau enggak? Dapat pinjaman bank atau ditolak? Ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Inilah inti dari obrolan kita. Karena keputusan-keputusan yang dibuat AI udah jadi bagian dari realitas kita sekarang. Nah, yang perlu kita lurusin dulu nih, etika AI itu tujuannya bukan buat ngerem inovasi, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini soal gimana kita mandu teknologi ini secara bertanggung jawab. Anggap aja kayak rem moral, sebuah sistem yang mastiin teknologi ini nggak melaju kebablasan dan tetap di jalur yang benar-benar bermanfaat buat manusia. Terus apa sih sebenarnya etika AI itu? Gampangnya gini deh. Anggap aja ini jembatan antara otak si AI yang super cerdas dengan hati, yaitu nilai-nilai kemanusiaan kita. Tujuannya cuma satu, mastiin setiap inovasi AI itu bekerja untuk kebaikan kita bersama, bukan malah sebaliknya. Inilah fondasi dasarnya. Oke, jadi kalau kita ngomongin AI yang beretika, ada 3 pilar utama yang jadi fondasinya. 3 hal ini adalah keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiganya ini saling nyambung dan krusial banget. Yuk, kita kupas satu persatu. Pilar pertama, keadilan. Begini, AI itu kan belajar dari data yang kita kasih. Dan data itu ya cerminan dunia kita. Dunia yang nggak selamanya adil. Jadi kalau nggak dirancang dengan hati-hati, AI bisa secara otomatis melanggengkan, bahkan memperburuk ketidakadilan yang udah ada di masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat gimana caranya bias itu bisa nyelip masuk ke dalam sistem. Caranya macam-macam. Ada bias sampling misalnya. Ini terjadi kalau data latihannya nggak mewakili kondisi di dunia nyata. Ada juga bias historis, di mana data itu sendiri udah mencerminkan ketidakadilan sosial di masa lalu. Semua ini, kalau nggak diatasi, bisa bikin keputusan AI jadi sangat tidak adil. Kita lihat contoh nyatanya ya. Bayangin sebuah AI buat rekrutmen kerja dilatih pakai data karyawan lama yang kebanyakan laki-laki. Apa akibatnya? Sistem itu bisa aja secara otomatis nolak kandidat perempuan yang super berkualitas hanya karena datanya dari awal udah nggak seimbang. Contoh lain yang lebih bahaya lagi, teknologi pengenalan wajah. Banyak banget sistem di luar sana yang gagal ngenalin wajah orang dengan warna kulit lebih gelap secara akurat. Kenapa? Ya karena ini akibat langsung dari data pelatihan yang nggak beragam. Ini bahaya banget kan? Dan ini juga merembet ke sektor keuangan. Sebuah algoritma bisa aja nolak pengajuan pinjaman cuma gara-gara kode pos alamat rumah seseorang. Padahal kode pos seringkali berhubungan erat sama status sosial ekonomi. Ini kan jelas-jelas melanggengkan ketidaksetaraan. Jadi intinya, tanpa keadilan, AI berisiko jadi mesin diskriminasi otomatis. Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah pilar kedua berperan, transparansi, atau lebih spesifiknya, keterjelasan. Ini adalah obat penawar untuk masalah kotak hitam atau black box AI, di mana kita seringkali nggak tahu kenapa sebuah sistem mengambil keputusan tertentu. Dan gambar ini ngejelasin masalahnya dengan sangat pas. Kita masukin data, terus keluar hasil. Tapi, proses yang terjadi di tengah-tengah itu seringkali jadi misteri, bahkan buat pembuatnya sendiri. Kalau kita nggak bisa ngejelasin prosesnya, gimana kita bisa percaya sama hasilnya kan? Ini ngebawa kita ke pilar ketiga, akuntabilitas. Wujud nyatanya adalah lewat prinsip pengawasan manusia, atau human in the loop. Prinsip ini simpel tapi fundamental. Secerdas apapun AI-nya, kendali dan tanggung jawab akhir harus dan wajib ada di tangan manusia. Kita harus bisa intervensi, membatalkan, atau mengubah keputusan mesin kapanpun diperlukan. Oke, jadi apa yang terjadi kalau 3 pilar etika tadi diabaikan? Nah, disinilah kita masuk ke sisi gelapnya. Bahaya nyata dari AI yang tidak terkendali, di mana kode komputer bisa menciptakan kekacauan di dunia nyata. Peringatan ini serius banget. Teknologi deepfake yang bisa bikin video atau audio palsu yang kelihatan asli banget, sekarang udah jadi senjata buat manipulasi politik. Ini bukan lagi risiko di masa depan, ini adalah ancaman nyata yang bisa merusak integritas pemilu saat ini juga. Dan cara kerjanya tuh sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, AI dipakai buat bikin konten palsu. Kedua, konten itu ditaruh di website palsu biar kelihatan kredibel. Terakhir, disebar secara masif lewat media sosial. Cuma dalam hitungan jam, berita bohong bisa sampai ke jutaan orang. Selain disinformasi, ancaman gede lainnya ya privasi kita. Di zaman big data ini, informasi pribadi kita itu ibarat bahan bakar yang ngejalanin sistem AI. Ini membuka pintu lebar-lebar buat pengawasan massal,
penyalahgunaan data biometrik kayak wajah kita, dan pastinya resiko kebocoran data yang masif. Oke, setelah lihat semua risikonya, mungkin kedengarannya serem ya, tapi tenang, ini bukan jalan buntu. Ada kok jalur yang jelas menuju AI yang beretika. Kuncinya cuma satu, memastikan manusia tetap pegang kendali. Salah satu panduan global yang penting banget datangnya dari UNESCO. Kerangka kerja mereka ini nentuin 4 nilai inti yang harus jadi dasar etika AI di seluruh dunia. Mulai dari menghormati hak asasi manusia, memastikan keberagaman dan inklusivitas, bahkan sampai melindungi lingkungan kita. Ini kompas moral global kita. Nah, dari nilai-nilai tadi, organisasi bisa ngambil langkah-langkah praktis. Misalnya, ngebentuk Dewan Etika Internal, rutin ngelakuin audit algoritma buat nyari bias, dan yang paling penting, melakukan penilaian dampak etis sebelum sebuah sistem AI diluncurkan. Ini semua adalah langkah buat ngebangun benteng pertahanan yang kuat. Nah, jadi poin krusialnya adalah ini. Tanggung jawab ini bukan cuma di tangan perusahaan teknologi atau pemerintah loh, tapi juga di tangan kita semua sebagai pengguna. Tujuannya adalah kita harus berubah dari yang tadinya cuma pengguna naif yang terima-terima aja, jadi pengguna kritis yang bisa bertanya, menganalisis, dan paham dampaknya. Literasi AI itu kuncinya. Pada akhirnya, semua pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. AI bukan lagi teknologi masa depan. Dia udah ada di sini, sekarang juga. Pertanyaannya bukan lagi kalau, tapi bagaimana. Bagaimana kita bersama-sama akan ngebentuk masa depan ini buat mastiin teknologi yang luar biasa ini benar-benar dipakai untuk melayani kemanusiaan.